yang Hmm. paling parah itu pandemi sih, Hmm. itu paling parah. Ya semua orang sih ya kalau Iya iya, pandemi. heeh heeh. Tapi kalau di luar pandemi itu 2016 itu aku sama Dara sempat mutusin buat solo project masing-masing. Mhm. Ya itu bisa dibilang titik terendah kita juga sih karena gara-gara project masing-masing, orang mikirnya The Virgin bubar. Ya kayak kemarin aja Mama kan kritis tuh 24, hampir 24 jam, 22 jam Mhm. 22 jam sekian sekian menit Mhm mhm. di rumah sakit Darmais. Mmm. Ya itu dari malam pas Mama kritis aku tuh kayak udah ngomong dalam hati, ada yang aku pengen ngomong tapi nggak bisa gitu. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini tempatnya kalian bukan sekedar mendengarkan cerita, tapi kalian bisa bercerita dengan cara apa? Komen di bawah dengan cerita kalian. Nah, langsung aja kita ngobrol sama ini teman berjalan spiritual kita yang sangat spesial, Mita the Virgin. Halo Halo, Rio, halo halo nah semuanya. ini kamera gue, ini kamera lu, ini kamera tengah, Siap. nggak ada CCTV. CCTV lagi rame tuh. Nah, tadi gue sempat ngebahas sama lu juga ya, Mhm, nama lu adalah Kameria Kameria happy Happy Pramita. Nah, Pramita. Kameria itu dari nama apa ya? Nah justru aku, selama mama udah almarhum, Mhm, selama hidup tuh aku nggak pernah nanyain sih arti nama mhm aku. mhm mhm. Cuman, mama cuman ngasih tahu happy-nya doang karena kalau happy kan udah semua orang tahu pasti hatinya udah bahagia kan. Iya, mhm mhm. Cuman maknanya nama itu aku pernah nanya sama mama, ya mama berharap sepanjang hidup Mita bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang sekeliling, kayak gitu. Oke. Jadi ya, keseluruhan nama aku sih maknanya ya aku maknain kayak gitu aja. Oke. Kalau Kamerianya sendiri aku nggak tahu artinya apa, nggak tahu. Tapi unik aja gitu, gue nggak nyangka nama lu sebagus itu, Amin amin amin. secantik itu gitu dan, Pemberian mamaku, gue sempat mikir kayak kemarin pas gue baca, biografi, data biodata data lu dan sebagainya kayak, kenapa nggak pakai nama Kameria aja ya? Ini menurut gue bagus banget gitu. manggilnya gitu ya? Nah, tapi memang mungkin beberapa orang mungkin sulit juga kalau yang nyebutnya ya nggak sih? Susah dulu aku zaman sekolah itu karena nama aku kepanjangan, jadi dari sekolah aja orang udah manggil buntutnya doang. Jadi depannya justru sama orang tuh disingkat jadi CH, dulu tuh nama aku disingkat sama guru CH Pramita, jadi orang manggilnya udah Mita ujungnya, ada yang manggil Pramita. Jadi Oh. Kameria Happy-nya aja zaman aku sekolah tuh dulu malah disingkat, karena Oke. saking panjangnya kan. Tapi kalau temen deket lu sendiri atau orang deket lu manggil lu apa Kalau orang deket aku manggilnya malah Mimit. Mimit? Iya, kalau yang Wow udah akrab banget tuh biasanya manggilnya nggak Mita, justru Mimit. Malahan lebih aneh lagi. wow, itu Jadi manggil lucu banget. Mita disingkat jadi Mimit gitu Wow panggilannya. Kayak Dara, teman-teman aku semuanya itu semua manggilnya Mimit. wow Mhm. wow. BTW, di tahun ini ya, The Virgin ulang tahun ya, 9 Ya Januari ya? baru kemarin 9 Januari The Virgin ulang tahun yang ke-17 tahun Wow, alhamdulillah. Alhamdulillah udah 17 tahun The Virgin udah punya KTP, udah terus juga apa ya, kayaknya zaman sekarang duo udah nggak ada ya yang bertahan betul gitu. betul Jadi betul aku betul bersyukur banget sih The Virgin bisa bertahan 17 tahun. betul betul betul. Mhm. Mmm, it nah, dari tahun pertama dan tahun sekarang yang 17 ini, Mhm. perbedaan ulang tahunnya seperti apa ya? Buat acara apa atau apa nggak sih? Beda enggak sih kalau acara sih nggak ada, cuman Oh, kemarin ya, hanya ya seperti biasa sih, kita berbagi aja ke anak yatim kayak gitu aja sih, tapi nggak ada acara khusus. wow wow wow. Cuma ya itu aja, sebisa kita aja gitu, kayak nggak diacarain juga gitu, langsung nyamperin aja ke tempatnya kayak gitu sih. Wow. Suka dukanya apa sih di The Virgin ini? Wah banyak banget kalau suka duka mah The Virgin dari 2008, Iya bener. kita ditemuin sama Mas Dani, kalau Mita kan emang udah dari The Rock 2007 kan. The Rock, The Rock oh. sekarang jadi Triad, Oh, yang iya 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 iya. lagunya Selir Hati Iya 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 iya. sama Mas Dani sekarang vokalisnya udah ada 4 tuh, ada Ivan Seventeen, Mmm, ada, Bam Samson, mhm. Hussein, ada Aldi Taher juga. Oh, iya. Jadi dari The Rock akhirnya ketemu Dara sampai akhirnya ada The Virgin jadi 2008 ya perjuangannya banyak banget. Apa yang Naik paling nginget banget sih di The naik Virgin? turun yang pa Yang turun yang paling parah itu apa yang lu pernah turun yang ngalamin? paling parah itu pandemi sih, Mmm, itu paling parah.
Ya semua orang sih ya kalau Iya pandemi. iya, Tapi kalau di luar pandemi itu 2016 itu aku sama Dara sempat mutusin buat solo project masing-masing. mhm. Ya itu bisa dibilang titik terendah kita juga sih karena gara-gara project masing-masing, orang mikirnya The Virgin bubar. Oh iya ya, gue pernah dengar Ya itu gosip itu, iya iya. 2016 kan, terus aku juga sempet berantem sama fans aku juga karena diserang. Iya jadi pada saat itu kan Dara memutuskan untuk solo, Iya, heeh. Mita bikin project duo. Oh, Tapi terus fansnya Dara, ya fansnya The Virgin juga, heeh. sempat nyerang aku, ngata-ngatain. Karena dipikirnya gara-gara aku bentuk project duo, dipikirnya ngebubarin The Virgin, padahal sebenarnya nggak begitu, gitu. Project Karena Duo itu bedanya karena Dara solo sih. oke, Mhm. apa namanya, project duo itu lu sama siapa ya? Kan duo kan Aku bareng 2. nge-band apa, nge-DJ, project DJ. Oh, iya iya Sama iya iya ada iya. DJ Iya gitu, iya iya. iya. Lu yang nyanyi atau memang nge-DJ juga? Jadi konsepnya tuh di duo DJ, Mhm, aku main gitar juga, nyanyi juga, terus heeh, sama dia DJ juga gitu. Jadi mmm, konsepnya memang kayak ya zaman itu ya 2016 itu lagi musim yang namanya, project live PA, oke. kayak gitu. Jadi pada saat itu alhamdulillah sih itu lumayan ngebantu job juga ya, Wow, gitu, heeh. Karena memang waktu itu project DJ yang live PA tuh lagi banyak banget kayak gitu, ya lumayan lah ngebantu wow. banget. Eh, gue baru tau lu bisa nge-DJ ya? Lumayan sih, ya nggak jago-jago banget sih Yang kalau mana mana sama nyanyi? Lebih ke produce kan DJ, terus Mmm, juga lagu-lagunya mungkin ya ngikutin pasar kan, biasanya DJ kan iya genrenya tergantung kayak aku main di iya, klub misalkan, ada suka breakbeat ya kita harus bawain breakbeat gitu, tapi kita punya ciri khas sendiri gitu kayak nge-remix yang versi The Virgin yang live PA-nya juga ada. Ya mmm, macam-macam sih lagu-lagu kadang ada lagu Dewa juga, lagunya Dewi Dewi, iya ya iya iya, tahu. pokoknya semua lagu Indonesia yang aku tahu, aku coba nyanyikan apa, bikin versi yang Mhm. DJ-nya Nah itu gitu. kan berarti kan ada musik yang di-remix ya di-remix ya? Itu remix, kalau DJ pasti remix. Nah, itu kena copyright atau apa nggak sih? Something nggak sih? Nah uniknya sekarang lagi rame kan, copyright di mana-mana tuh, Heeh, tapi setahu aku sampai detik ini belum ada sih yang apa masalahkan ya, dengan DJ? kayak kayak menuntut DJ-DJ gitu. Sejauh ini sih belum ada ya, tapi aku nggak tahu juga sih. Kayaknya Mmm, hanya di dunia pop ya, yang kemarin sempet, apa namanya, kayak adu-aduan gitu, tuntut-tuntutan ya. Kalau di dunia DJ sama dunia dangdut tuh belum ada sih. Kayak oke, apa, Haji Oma ya kan mhm, itu semuanya membebaskan lagunya dipakai sama penyanyi dangdut manapun. Terus kayak DJ juga sejauh ini setahu aku belum ada yang kena tuntutan ya. Tapi kalau di pop kan kita dengar udah banyak ya, berawal dari mungkin Mas Dani, yang konfliknya Mas Dani sama Once. mmm, Terus melebar, ada Agnes Monica, terus kemarin terakhir Vidi, iya iya. dan masih banyak lagi yang lain. Iya iya iya, tinggal Dan ngantri aja itu kan masuk ke kalau Entertainment Rio dia ngantri tinggal ghosting iya, aja. kalau kamu baca berita kan Mhm, banyakan ya pop kan, iya 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 iya. dangdut nggak ada kan? Iya iya, heeh. Iya, kayaknya belum ada sih, belum. Kayaknya mereka dangdut dan DJ dan sebagainya kayaknya lebih legowo nggak sih? Ya udahlah ya gitu atau Itu juga sih makanya kalau misalkan sebenarnya penyanyi dangdut sama DJ-DJ mau dituntut, wah gila itu penjara, bukan penjara ya, maksudnya pengadilan bakalan sibuk iya gitu. iya iya, hal-hal yang kayak Iya, gitu kan. makanya kayak penyanyi dangdut itu setahu aku mereka membawakan semua lagu hits orang di semua panggung, itu nggak ada yang pernah kena masalah. Mhm, Begitu pula DJ kalau ada yang banyak masuk klub to klub gitu kan, semua lagu di-remix dan itu bebasnya sangat bebas sekali gitu. Makanya aku juga masih nggak ngerti sih regulasinya. iya Kalau iya iya. ngomongin kayak gitu berat banget sih Mas Dani yang tahu. Iya iya, nggak, cuman tapi maksud gue tapi justru kalau ini nggak tahu nih pandangan gue, kalau lu Mhm nggak mhm. setuju, ya udah ngomong aja nggak setuju nggak apa-apa. Cuman tapi menurut gue justru ketika lagu itu dinyanyikan sama orang lain, Mmm, kan pasti kita punya ada masanya ya, bener ya? betul Maksudnya kan betul. masa dulu lebih besar daripada masa sekarang, mungkin seperti itu. Nah Benar, sangat benar nah, sekali. jadi ketika dinyanyinya sebagai orang memorable lagi, orang mungkin Iya, akan nyetel lagu lu lagi jadi dan inget. secara lu lagi, "Oh, gue mau tahu nih lagu yang The Virgin dulu kayak gimana dan Betul sebagainya." betul. Kayak gitu nggak sih? Itu kebantu banget sebenarnya. Makanya balik lagi tergantung penciptanya sih. Semua tuh tergantung personal orangnya gitu. Kayak kalau Mita pribadi, eee, aku membebaskan orang untuk meng-cover lagu aku. Karena yang namanya rules itu udah ada yang ngatur kan. Kayak YouTube, ya orang udah tahu ada pattern-nya sendiri di YouTube tuh kayak apa aturannya. Terus misalkan
Di karaoke kamu nyanyiin lagu orang juga udah ada hitungannya sendiri, kayak gitu Mhm. kan. Apa di TikTok atau di Instagram. Jadi kayak kalau menurut aku semua udah ada yang ngatur, jadi kalau aku untuk ribet sendiri aku nggak mau. Tapi kan Mmm. orang beda-beda, Iya, betul. kayak aku juga nggak bisa nyalahin Mas Dani. Iya iya, gua nggak nyalahin Iya, siapapun, karena cuman itu maksud gue pribadinya Mas Dani yang iya, memang punya banyak banget hits, mhm. dia merasa harus melindungi karyanya dengan cara dia sendiri gitu. Ya kita nggak bisa Iya ngatur iya, juga, I know. heeh, iya. Jadi masing-masing orang sih tergantung. Mit, so today let me get to know you better, gue pengen kenal elu lebih Mhm, baik lagi deh. boleh. Nah, childhood lu sendiri seperti apa ya, masa kecil lu? Masa kecil aku ya nggak banyak yang aku inget sih, tapi yang jelas aku punya masa kecil yang memang kurang baik. Maksudnya kurang baik tuh dalam arti aku ditinggal bapak dari umur 3 bulan, Mmm, dalam kandungan. Jadi memang pada saat mama mengandung aku 3 bulan, aku memang sudah ditinggal bapak. Terus aku besar, eee, diambil nenek sampai umur 3 tahun. oh wow, Jadi aku tinggal di Bangka waktu itu, sampai umur 3 tahun. Setelah itu balik lagi diambil sama mama, mama sudah, udah suami sambung, jadi aku ada punya ayah sambung. mmm, Jadi aku punya adik 2 dari ayah sambung itu, yang satu sudah meninggal namanya Kiki, waktu itu mhm. sakitnya meningitis mungkin Rio pernah denger, Iya iya, gua kemarin sempat baca 2014. faktanya, iya ada yang kayak gitu. Ya itu adik aku dengan beda bapak. Yang satu lagi sekarang sudah berkeluarga, anaknya udah 3 dan alhamdulillah sudah Mmm, sukses. wow, Jadi masa kecil aku ya dimulai dari keluarga yang memang kurang harmonis gitu. Terus juga aku banyak jauh dari mama karena mama kan sibuk kerja. Terus bapak sambung aku juga, kurang membantu dalam hal ekonomi gitu. Jadi akhirnya ya kurang kurang baik lah di keluarga sampai iya, akhirnya aku memutuskan wow, waktu SMA, aku nge-band tuh udah dari SMP. iya, Heeh, udah dari SMP nge-band, nyari uang, bantuin mama di kantor, pulang sekolah tuh ke kantor gitu. Dari SMA aku udah ngekos, dari zaman aku SMA. wow, Terus jadi memang udah ya udah keluar dari rumah udah mandiri lah, sampai akhirnya nge-band, sibuk nge-band sana sini sampai akhirnya rezeki aku ketemu sama Mas Dani. mmm, Sampai akhirnya diambil Mas Dani dan bisa sukses sampai sekarang. oke. Gu gua mau tahu deh, awalnya elu sebelum nanti gue nanya, masa kecil lebih dalam Mhm lagi, mhm. tapi awalnya elu tertarik sama musik di waktu SMP itu apa yang bikin elu tertarik banget dan bahkan elu SMP itu punya band juga elu cerita kan? Nah, Punya band. itu gimana ceritanya? Aku bisa main gitar itu dari SD sebenarnya. Ah, Tapi gitar akustik ya, ah, akustik iya doang iya, gitu. ah, Kayak ngelihat ada orang main gitar, aku iseng aja pengen belajar minjem terus akhirnya bisa. heeh, Cuman otodidak, jadi aku nggak pernah ngeles karena memang nggak punya uang kan, waktu itu aku bukan dari keluarga yang ada gitu. mmm, Jadi kayak cuman otodidak aja ngedengerin kaset, ngulik, sampai akhirnya di sekolah itu kan ada seni ya. Nah guru seni aku kayak bikin ya sesama sekolah gitu kan suka ada pentas-pentas gitu kan, akhirnya mhm, kenal lah sama sekolahan lain. Ada waktu itu aku punya temen, dari sekolah lain dia punya band, band-nya cewek semua dan mereka lagi nyari gitaris. oke, Cuman nyarinya yang bisa main melodi, pada saat itu aku nggak bisa sama sekali. mmm, Aku cuma bisa ritem doang. Akhirnya mau nggak mau dipaksa tuh belajar, sampai susah payah aku belajar, sampai akhirnya nge-band, terus band ini ternyata jalan di Tangerang, ikut festival sana sini, sampai akhirnya ya itu menghantarkan aku ketemu Mas Dani. wow. Tapi memang ada beberapa orang, tapi gue nggak tahu ya, gue nggak bilang Mhm. elu seperti itu, cuman tapi masih ada beberapa, orang gitu, penyanyi, pemain musik yang kadang-kadang sebenarnya mereka itu sebenarnya buta nada. Tapi dia Sama aku bisa juga. tapi dia bisa buat musik. Itu Oh, kan iya iya. iya iya, ada yang kayak gitu, Buta lu kayak gitu nada nggak sih? tuh maksudnya partitur. Iya, dia itu nggak bisa kayak not balok tuh gimana, agak bingung dan sebenarnya Aku salah satunya. oke, wow. Ya, aku salah satu, musisi otodidak yang nggak bisa baca partitur. Kalau zaman sekolah tahu Kak yang bikin toge-toge itu loh? Ah, iya. Bulet, terus Iya ada gue tahu. tangkainya tuh. Heeh, Nah, itu kan sekolah itu dasar sekolah kan kita memang belajar. Kalau itu aku tahu, kalau kayak cuman, fa tuh kayak gimana, heeh, ininya, heeh, togenya itu heeh. kalau sestandar itu aku masih tahu. Tapi kalau udah partitur yang kayak anak les gitu, aku buta banget, sama sekali nggak tahu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Wow. nggak belajar. Tapi gila ya lu bisa buta intinya buta Partitur, partitur ya. seperti itu, tapi lu bisa nyiptain lagu gitu? Ya itulah makanya alhamdulillahnya gift dari Allah ya. Mhm. Dikasih ide buat bisa bikin lagu, terus dikasih
orang yang bisa menjembatani lagu itu naik gitu. Itu sih aku ngerasanya Mmm. hoki. Karena kalau dari skill wah jauh banget lah, aku sama sekali nggak punya skill. Main gitar pas-pasan, nyanyi pas-pasan, tampang juga begini-gini aja gitu. Maksudnya kayak skill juga nggak meningkat dibanding anak sekarang kan jago-jago ya main gitarnya. Oh iya. Tapi aku dikasih gift sama Allah buat nyiptain lagu dan lagunya terkenal itu salah satu hadiah, Mmm. hoki. 2008 tuh YouTube udah ada belum ya? Gue lupa Belum ya. terlalu booming ya, Belum terlalu belum. booming ya? 2008 belum. Dan di Masih, Kayaknya Facebook. susah banget untuk nyari-nyari informasi tentang musik, Wah untuk kayak, susah gua banget mau susah banget. kiblatnya ke mana, mau Banget, gimana itu kayak susah juga ya susah banget ya? banget. Wow wow. Kalau zaman dulu tuh patokannya kayak aku zaman sekolah tuh kan festival band itu pasti bawainnya, Guns N' Roses kayak gitu-gitu, paling standar ya. Iya 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 iya, gue tahu gue Standar, tahu. gitaris bisa melodi itu pasti Sweet Child O' Mine gitu. Itu Iya kayak udah iya iya zaman iya. dulu tuh standar banget Iya, gitu. heeh heeh. Kalau zaman sekarang kan gila-gila kan anak kecil umur 3 tahun aja udah 5 tahun mungkin udah bisa Heeh fingerstyle yang, heeh. karena beda banget zaman dulu sama sekarang tuh. Kalau zaman dulu Mmm. tuh orang-orang kayak aku dulu nguliknya tuh pakai kaset. Dengerin satu-satu, tadi puter lagi, dengerin lagi. Kalau Oh, sekarang, iya. lu buka YouTube, tutorial melodi gitar kangen misalkan, Heeh. udah ada yang ngajarin Iya ya, di heeh YouTube. heeh. Segampang itu sekarang. Kalau zaman dulu susah banget. Makanya that's why, gue bisa ngerti juga band-band yang dulu itu lebih bisa bertahan dibanding zaman sekarang juga. Karena kegodok banget kan, Iya. kehajar banget dari nolnya. Iya 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 Kalau iya. sekarang instan. Betul betul betul. Jadi secara mental kalau menurut Buat musik aku, sekarang udah pakai AI. itu AI juga gila itu. Itu sih gila sih. Guanya informasi dulu juga dari AI salah satunya. Itu, AI. Oh, AI udah tahu informasi banyak juga ya? Kayak kayak Tapi Google gitu? lucunya adalah kalau ini bahasa AI nggak apa-apa dikit. Mhm. Eee, Lucunya kalau AI itu, informasi-informasi yang tidak ada di berita, atau di Instagram lu Oh. dan sebagainya. Oh jadi bener-bener Deep kayak banget, kayak ini banget ya? very deep banget. Nah, sehingga gue sampai bingung, ini dapet dari mana dan sebagainya, dan gue kan takutnya salah informasi ya, kayak Mhm gitu. mhm Nah, mhm. tapi berapa kali gue coba, ternyata banyak yang bener, gitu Oh maksudnya. gitu, jadi dia banyak yang nggak tahu, Google nggak tahu, dia tahu gitu? Iya, bahkan mungkin lu sendiri mungkin nggak share di mana-mana, Mhm. tapi ke-share di AI gitu. Wah jangan-jangan ada penyadapan ya? Enggak ya? Iya, kayaknya bakal ke depannya gitu. Tapi, Mit, gue mau balik lagi sedikit lagi ke Heeh. masa kecil lu, lu bilang bahwa lu di keluarga yang mungkin sorry, Mhm. bukan cukup baik-baik aja gitu ya. Nah Betul, kalau dibilang baik, enggak, heeh, tapi aku ngerasa aku punya sosok mama yang hebat banget mhm gitu. mhm, Jadi itu udah sangat membuat aku ngerasa beruntung lah, walaupun mmm, hidup di keluarga yang kurang mhm harmonis. mhm. Nah, gue mau tahu deh, ini agak menariknya adalah, Mhm. lu di kandungan 3 bulan di kandungan, Ya, bokap jadi sudah pergi. menurut cerita nenek, Heeh almarhum nenek aku, heeh, umur 3 bulan dalam kandungan aku memang ditinggal ayah, mhm. ayah biologis ya. Iya, Terus setelah itu mama menikah mhm lagi mhm dan aku punya adik, mhm bedanya itu mhm jaraknya 1,5 tahun. mhm Jadi aku tahun 86 bulan Januari, almarhum adik aku yang nomor 2 yang beda bapak, mhm itu, 87 bulan Juli, mhm gitu. Jadi jaraknya hanya 1,5 tahun, mhm gitu. Jadi memang ya aku masih kecil tuh aku memang sudah punya bapak sambung, kayak gitu. Itu menurut cerita dari nenek, nenek mhm aku. Karena aku mhm tahu cerita itu pas aku SMA dari almarhum nenek aku gara-gara aku nemuin akte lahir, mhm. terus kayak aktenya tuh kayak ada tempelan gitu loh. Mhm. Jadi nama bapaknya tuh kayak ditempel gitu. Oke. Heeh, terus aku kletek. Jadinya gara-gara itu gak tahu gimana nenek aku lihat terus aku langsung diceritain lah kronologinya. SMP? SMA waktu itu aku, SMA? Oh, kalau aku nggak salah ingat kelas 1 SMA aku taunya. gue bisa ngerti di saat itu mungkin lu Mhm. gue yakin banget saat itu mungkin lu belum 100% bisa nerima juga. Oh iya waktu itu mah Karena kaget pasti. di zamannya usia-usia gitu kan zaman-zaman kita lagi men-development diri kita juga Iya kan. iya Gue iya. itu siapa sih, gue akan ke depan dan Betul sebagainya. Nah, betul. ketika dihantam dengan fakta seperti itu, Mhm. boom, itu gue yakin di titik itu lu juga nggak baik-baik aja ya? Ya kalau dibilang nggak baik-baik aja ya pastilah Mmm, tahu kayak gitu apalagi sebenarnya kondisinya sebelum aku tahu, masalah bapak asli aku, heeh bapak kandung heeh aku, heeh. memang hubungan aku sama bapak sambung tuh nggak baik, gitu. Mmm, Hubungan mamaku sama bapak sambung juga nggak baik gitu, pada saat oh itu waktu itu oh dulu ya. oh.
Kalau sekarang sih alhamdulillah sangat udah baik banget dari pas adik aku meninggal itu, bapak sambung udah hubungannya udah baik banget sama keluarga kita Mmm, gitu. mhm, Pada saat divorce kan memang hubungannya kacau balau. pasti. Iya, Mhm tapi pas adik aku sakit mhm. waktu itu, bapaknya, ngurus banget gitu. Terus kemarin Mmm, mamaku sakit juga beliau ngurus juga gitu. Jadi aku sudah nggak ada dendam sedikit pun sama bapak sambung. good good, very good. Heeh, jadi memang, pada saat itu hubungannya sangat nggak baik. Pas aku Mmm, mhm tahu juga itu berantem lah pokoknya chaos lah. Aku yang tadinya nahan, dulu gitu, pengen ngeberantemin dia pas dia berantem sama mama, mhm. pada saat aku tahu dia bukan bapak aku, akhirnya aku meledak gitu. Tadinya aku nggak berani kan, takut gitu, ya namanya sama orang tua kan, tapi setelah aku tahu dari nenek aku kayak timbul keberanian dalam diri aku buat berontak. Apa yang Akhirnya terjadi? Maksudnya ya aku sorry berantem, aku berani ngelawan. Jadi semisal ada satu contoh waktu itu, yang aku masih inget banget pagi-pagi aku mau berangkat sekolah, almarhum mama aku sama beliau nih bapak sambung nih berantem. mmm, Ya seperti biasalah, urusan nggak penting lah, aku nggak tahu itu apalah, itu pokoknya berantem, keluar-keluar kamar aku udah denger bising ada galon di situ. mmm, Aku masih inget banget, aku ambil heeh aku timpukin brak gitu ke heeh. tembok, aku langsung pergi sekolah. Dari situ aku langsung ngomong ke almarhum mama, "Mah, tinggalin atau aku yang keluar dari rumah," aku bilang. Itu udah muncak banget ya, udah bertubi-tubi tuh kejadian. Jadi selama itu aku nahan, tapi Oh setelah aku tahu dia bukan bapak aku akhirnya berani berontak, oh. gitu. Gue bisa mengerti juga, gue bisa mengerti posisi nyokap lu, gue bisa mengerti posisi lu juga, bahwa Mhm, jadi orang tua memang, karena, kakak gue juga baru divorce tahun yang lalu juga kan, mmm, eee, anaknya sekali brojol 3 kembar? triplets, iya, Oh, tapi nggak kembar. kembar identik ya gitu. Nah, Heeh heeh heeh. ketika bercerai gitu ya, gue justru melihatnya bahwa, lu ngerasain, dan gue yakin nyokap lu juga ngerasain juga bahwa Mhm, kayak dia kalau nyokap nyokap lu bahwa kayak dia musti jadi ibu dan dia musti jadi peran sebagai bapak. betul banget. Dan itu gue yakin tuh itu stres banget sih Itu buat dia. makanya hebatnya mama aku ya itu. Cuman ini aku sekedar cerita ya, Mmm. hubungan aku sama bapak sambung aku udah sangat baik Iya iya, sekali heeh karena beliau heeh dari pas anaknya heeh sakit waktu itu sampai mama meninggal kemarin dia heeh. ngurus banget. Bahkan Mmm, aku bisa bilang sekarang, aku jauh lebih respect sama bapak sambung aku dibanding bapak kandung aku gitu. iya 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 Karena iya hubungannya udah sangat iya baik. iya Jadi iya. aku cerita gini hanya sekedar Iya ya iya iya iya. Jadi, cerita pengalaman aku heeh. aja, Dan karena ini nggak mungkin bisa dipotong karena omongan lu iya, udah detail banget. betul, karena ini ngebentuk aku jadi aku yang sekarang gitu, Ah, dan itu ya, I ngebentuk see keluarga aku juga jadi keluarga aku yang saat ini, I punya adik yang see udah sukses, I see I kayak see I gitu, see I see Jadi I itu see. nggak bisa cerita itu nggak bisa dihilangin lah. Mhm mhm. Nah, I know. Mhm. Nah, ketika hal itu terjadi pun juga gue yakin elu dibesarkan juga mungkin memang tanpa bapak juga ya, basic-nya awalnya ya. Maksudnya memang mungkin Ikut nenek, ikut nenek iya, dan apalagi seorang perempuan, biasanya seorang perempuan itu kan biasanya kalau laki-laki itu kan biasanya deketnya sama ibunya, iya, right? bener 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 ya? bener, betul Dan betul, everything ceritanya dia dan sebagainya pun juga, bener, eee, ke ibunya gitu. Nah, mhm, sedangkan seorang perempuan mayoritas iya, ke ceritanya bapaknya ke bokapnya. Nah, biasanya, tapi dengan kondisi seperti itu lalu kehilangan intinya adalah bukan kehilangan, bokapnya aja, tapi kehilangan figur bokap, sosok, iya sosok. Nah, iya iya. apa yang terjadi dalam hidup lu ketika lu perlahan-lahan mulai menyadari, "Oh, gue kayaknya kehilangan figur bokap," gitu? Kayaknya aku selama ini nggak sadar sih kalau aku kehilangan figur bapak karena aku udah dapat semuanya dari mama. Mhm. Jadi kayak, ada bapak selama aku punya ya ayah sambung kan ada terus, cuman kan kayak Ya. waktu itu dia orangnya malas kerja gitu, kayak cuman Mmm. lebih banyak mama yang kerja, terus ya lebih banyak nyuruh-nyuruh, merintah-merintah anaknya kayak gini-gini, tapi terus mama capek kerja pulang malam baru ketemu kita gitu. Ya aku ngerasanya kayak, ya males aja gitu ngelihatnya gitu, terus jadi kayak ngerasa selama ini ya memang cuma mama aja gitu di hidup aku. Jadi kalau Mmm. dibilang kehilangan figur, aku secara nggak sadar kebentuk jadi tomboy. Itu mungkin Mmm, untuk nge-backup diri aku sendiri ya kali ya. I see. Jadi karena aku kehilangan figur bapak yang benar, akhirnya aku ngebentuk diri aku untuk bisa melindungi
Diri sendiri Ah, I akhirnya jadi see. tomboy kayak gini. I see I see I see I see Nggak I tahu see. sih kalau dari psikologi gimana ininya ya, Kenapa perjalanannya tunjuk ke ya. gue bukan Iya orang barangkali psikologi. lebih tahu Iya gitu, iya, karena heeh. gue juga, bertumbuh juga dengan, Keluarga, bokap mmm, cerai juga. Jadi gue mhm, kurang lebih bisa memahami gitu ya mhm, bahwa, bener, gue pun juga mengalami, kayak misal ya mungkin lu mungkin waktu zaman-zaman dulu SMA, zaman apa iya yang kayak, SMP, gue mulai suka sama cowok nih, mulai suka mmm, apa nih, gitu kan. Mungkin mhm, karena suka lu sama cowok, jadi kan otomatis iya, kan secara psikologi banding-bandingin, lu akan cerita ke bokap gitu. Nah, betul. ketika hal itu lu nggak memiliki dan ke nyokap, itu, dampaknya buat lu apa ya maksudnya? Karena Karena kan ada tetep cuma aja mama gitu, sorry gue potong, ya ke mama tapi sorry gue potong, karena kan respon seorang wanita dan respon seorang pria kan berbeda nih. beda, Bapak dan ibu pasti berbeda, walaupun mhm, seseorang ibu juga bisa berusaha untuk memerankan figur bapak gitu. bapak, iya, Nah itu dari gimana? ya cari duitnya kan kalau mama, Iya betul. heeh. Ya justru itu aku jadi nggak deket, jadi nggak pernah curhat, jadi jarang jarang curhat sama mama juga akhirnya jadinya. Jadi apa-apa tuh dipendam sendiri. Jadi aku nggak punya tempat curhat, aku jarang mengungkapkan isi hati aku, lebih banyak mendem. Ya secara hati aku sama mama sebenarnya nggak deket, karena aku nggak pernah cerita detail tentang apa yang aku rasain. Iya, heeh heeh Sampai heeh. mama meninggal, aku masih jadi orang yang seperti itu gitu. Jadi nggak terbiasa dari kecil untuk mengungkapkan apa yang aku rasain. Ya jadi sampai sekarang sih Wow kebentuknya kayak gitu. wow. Mmm. Oh, Jadi kayak nggak tahu mau cerita ke siapa gitu. iya 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 iya. Berat nggak sih? Maksudnya gini, maksudnya, apa yang ketika lu tahu bahwa, bokap lu kandung, Mhm, bercerai sama nyokap ya, gua nggak begitu tahu alasannya apa, mhm mhm, kenapa bercerainya gitu, kalau lu mau cerita juga nggak apa-apa gitu maksudnya ya. mmm. Nah, eee, itu bukan keputusan mudah dan sebagainya, tapi justru yang gue ingin tahu dari lu adalah se-struggle apa sih dalam hidup lu ketika lu bener-bener yang kayak nggak punya bokap dan sebagainya? Gimana ya ngomongnya ya, kalau dibilang struggle, ya sebenarnya dari ya aku yang begini aja nih dilihat kayak gini sama orang-orang terus Nggak, lu cantik ah, ngerayu gue maksudnya nih. ya tomboy ya, itu udah pasti kan tomboy. Terus juga Oke. jadi susah apa ya, kayak kalau ngelihat sosok cowok mau mau jadi pendamping itu bukan terlalu tinggi jadi standarnya kayak aku jadi takut deket gitu. Kayak aku mikirnya, apa semua cowok di dunia ini misalkan kayak kayak bokap gue, kayak bokap sambung gua gitu. Mhm Jadi kayak, mhm. ya itu ada sedikit kebentuk jadi kayak gitu juga di aku. Jadi kayak aku bener-bener kayak nggak gampang deket sama orang. Itu ya yang Mhm bikin, mhm kebentuk di hidup aku juga. Terus, mhm. ya yang kedua aku jadi nggak gampang ngeluapin apa yang aku rasain. Jadi kayak nggak tahu caranya gitu. Sedih gimana sih caranya, terus marah gimana, mungkin kayak mau cerita juga kayak berat gitu, susah gitu. Kayak gitu itu Mmm, kayak ngebentuk sih sebenarnya. ya ya. Kalau Riu mungkin pernah lihat di infotainment atau mungkin di YouTube Mhm bekas-bekas, berita-berita lama mhm ya, mhm mhm. bapak biologis aku tuh nyamperin aku pada saat The Virgin lagi naik Oh, waktu itu. iya iya iya, heeh. Mungkin mungkin sempet denger Tahu tahu, beritanya. heeh heeh heeh. Itu kalau nggak salah tahun 2010 apa Udah 2011 aku cukup lama juga juga sih, udah heeh, lama, lupa. heeh. Itu sebenarnya pada saat tahu dia nyariin aku seneng awalnya. Oke. Tapi dia melangkah dengan cara yang salah, dia bawa media. Dia nyamperin media untuk narik aku, koar-koar di media ngejelekin almarhum mamaku, gitu. Jadi dia tiba-tiba datang di hidup aku bilang kalau gue bapak lu, emak lu tuh gini 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 dan itu ngomong di semua media. Uh, Pada saat itu ya 2010, kalau udah ada zaman sekarang TikTok, mungkin viralnya udah beritanya udah di oh TikTok, udah parah di itu. Lambe, udah di Iya 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 apa-apa-apa. iya. Tapi zaman dulu tuh banyaknya di infotainment. Iya iya iya, tahu tahu. Jadi Zaman dulu apa sih, Cek dan Recheck ya? ya cek dan recheck, Lu halo tahu ya jadi nonton selebriti, iya, Gospot, iya 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 Silet iya iya. lah, apapun itu liputan apa bla bla bla, pokoknya setiap hari itu dari pagi sampai malam. Kalau dibilang viral ya, Heeh viral heeh. itu kayak zaman sekarang di TikTok Iya lah. iya 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 Itu iya. semua berita ngarah ke masalah aku. Dan pada Oke. saat itu aku bungkam 1000 bahasa, aku nggak mau ngomong, ya yang keluar-keluar beliau. Dia Oh, sibuk ngejelekin mama sana sini segala macam dan itu akhirnya menurunkan rasa respek aku ke dia. ah, iya. Makanya sampai sekarang aku tadi bisa bilang sama Riu,
Aku justru lebih respect sama bapak sambung aku yang dulu berantem sama aku, Mhm, dibanding dia yang nggak pernah ketemu sama aku sama sekali. mmm. Karena Tap ya kelakuannya begitu yang bikin aku nggak suka. iya iya. I know. Tapi dengan kejadian itu, tapi lo sempet nggak temuin dia? Dia sih sebenarnya yang nemuin aku. Jadi The Virgin waktu itu lagi Akhirnya ada ngobrol gitu, pernah nggak? Akhirnya ngobrol, enggak, aku oh, nggak mau, sampai detik ini? sampai detik ini. Terakhir dia sempet nyamperin Uya-Kuya, mau masuk Pagi-Pagi Happy apa ya? Mmm, Zaman dulu pokoknya ada acaranya Uya sama iya, Nikita gue tahu. Nikita Mirzani, Mhm, itu dia tiap hari kata Kak Uya nelpon aku, tiap hari nongkrongin mobilnya Kak Uya mhm buat masuk ke acara itu. mhm. "Saya bapaknya Mita, saya mau ketemu, tolong dong gini 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 Gila, gini." Untungnya Kak Uya baik sama aku, dia iya. nelfon aku, "Mit, lu mau nggak ditemuin gini 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 gini." "Ya kalau gua sih secara rating kalau gua jahat sama lu gua bisa aja ngamprokin lu," dia bilang. "Tapi gua nggak mau begitu karena gua tahu lu gini 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 gini." Untungnya Kak Uya baik waktu itu. Akhirnya, "Aduh Kak, aku nggak mau," aku bilang. "Maaf ya Kak, aku nggak mau ditemuin." Udah akhirnya dia wawancara sendiri. Masih ada kalau mau lihat di YouTube. Nanti deh, gue nggak sampai situ karena yang riset juga bukan 100% gue, tapi tim gue juga Oh ada tim, ya jadinya itu masih ada kok. iya iya, Dan nah, itu dia masih nyalahin mama kayak gitu. gila ya, Masih. maksudnya Ngerasa dirinya bener gitu, masih. tapi lu nggak dapet perspektif dari nyokap, what happened bokap perginya maksudnya? Pada saat kejadian itu booming di mana-mana, sekali aku nanya sama mama, "Ma, Mita mau ngomong, mau nanya, itu bener atau enggak yang diomongin sama dia?" Mhm. Baru nanya begitu, mama nangis mewek. Dari situ aku berjanji sama diri aku sendiri gue nggak akan mau nanya lagi, selesai udah, stop. Baru nanya gitu aja udah nangis, gimana mau dikorek-korek. Iya 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 iya. Udah akhirnya berhentinya tuh, mama cuman ngomong, "Dia bener Bapak Mita," udah gitu doang ngomongnya. Tanpa ada penjelasan yang lain? Nangis dia, jadi aku nggak mau ngorek lagi. Mhm. Jadi udah stop di situ, oke ya udah cukup tahu aja dia bapak gua udah tahu nih kalau gua meninggal binti gua siapa ya kan. Ya udah selesai dari stop di situ udah, nggak pernah aku tanya lagi sampai mama meninggal. Gue ngerasa ya maksudnya, eee, kalau orang hidup roller coaster gitu ya, Mmm, tapi lu kayaknya hidup lu lebih dari roller coaster juga nggak sih? Maksudnya kayak, gue coba, gue coba me-recap. Elu, terlahir dari keluarga yang maksudnya tidak dalam tanda petik yang nggak baik-baik aja, lu bercerai, lu ditinggal sama apa, bokap, lu tinggal bokap, ya, lu sorry bahasanya apa? Oke, lu, hidup lu akhirnya pindah sama nenek lu sama nenek lu ya. iya, Nah, terus, lu mulai berkarir dan mulai gede dan sebagainya. Akhirnya bokap lu datang lagi dateng, dan sebagainya dan lu pernah nggak sih mempertanyakan kayak gini, "Kenapa musti gue sih yang ngalamin ini?" nggak pernah. Mmm, Nggak pernah karena dari dulu, dari aku ngalamin bertubi-tubi masalah gitu, aku udah kebentuk mikirnya ya udah ini jalan hidup gua. oke. Aku mikirnya gitu. Karena selalu keluar dari mulut mama, mau gimana pun, hidup mama, ya mama ngalir aja katanya jalaninnya. Ya anggap Oke. aja kayak lagi ya Mita lihat aja tuh sinetron kan kayak gitu, gini-gini ya hidup kita juga kayak sinetron kata mama, ada yang ngatur. Mmm, Mama selalu ngomong gitu, dari kecil aku udah denger mama ngomong kayak gitu. Jadi kayak dari aku sendiri jadi kebentuknya begitu udah, ngalir aja hidup. mmm, Mau punya masalah apapun, mau rezeki naik turun, mau ada orang pergi datang di hidup kita, ya udah ngalir aja. ya Semua ya udah ya. diatur. Jadi aku nggak pernah mempertanyakan dan nggak pernah ngeluh, marah pun nggak. Ya udah jalanin aja. Kayak gitu sih. Kayaknya gua nggak tahu ya, tapi kayaknya nyokap itu salah satu, mungkin saat itu salah satu sumber, eee, the reason elu untuk kayak, "Gue musti nyari uang, gue musti sukses, gue musti berusaha," dan sebagainya, itu kayak salah satunya juga ya. Betul. Dan nyokap tuh sebagai kayak tiang ataupun dari kayak baterai buat lu sendiri. Bener Nah, banget. ketika nyokap meninggal, Mmm. gue yakin banget di situ elu merasakan bahwa setengah tubuh lu hilang.
Pastilah, hancur lebur. Kedekatan sama nyokap seperti apa ya? Ya kayak tadi aku bilang, kalau dibilang dekat secara hati, itu enggak sebenarnya. Mhm. Karena aku jarang curhat-curhatan nih. Jadi aku nggak tahu, kehidupan pribadi mama kayak gimana detailnya. Terus aku juga kehidupan pribadi aku gimana detailnya. Jadi kita cuman, ya ketemu di rumah, ya udah gitu. Aku sayang mama, mama sayang aku. Bahkan ngucapin ngomong aku sayang mama, I love you mama, kayak gitu aja hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah kecuali misalkan aku ngucapin dari HP, "Ma selamat hari ibu ya, I love you Mmm. mama," kayak gitu. Tapi kalau yang langsung gini kayak orang canggung. Kalau Mmm. dibilang nggak dekat secara hati memang nggak deket. Tapi aku sangat menghargai mama dan, bener-bener hidup tuh memang selama ini memang buat mama. Jadi Mmm. ketika mama meninggal kemarin ya aku kayak, ya kayak bener-bener ilang aja. Oh. Ada hal, kata-kata atau obrolan apa nggak sih yang lu pengen ngomongin ke nyokap lu, tapi nggak nggak terjadi? Enggak Yang lu sih, bener-bener enggak pengen sih. banget? Paling kemarin itu pas mama, ya pas mama kritis aja sih. Mmm. Kayak mama kritis hampir 24. Sorry sorry. Ya kayak kemarin aja mama kan kritis tuh 24, hampir 24 jam, 22 jam sekian sekian menit Mhm mhm. di rumah sakit Darmais. Mmm. Ya itu dari malam pas mama kritis, aku tuh kayak udah ngomong dalam hati, ada yang aku pengen ngomong tapi nggak bisa gitu. Sampai akhirnya sore, "Kok mama maksudnya kayak kritis lama banget ya, 22 jam tuh." Aku ngeliatin mama di IGD tuh kayak napasnya kan udah ini kan, kanker paru nggak enak, Iya iya iya. napasnya udah setengah gitu. Ya terus aku kayak mikir aja, apa ya, mama berat sama apa lagi ya, kok kayak mau pergi berat gitu. Aku udah Mmm. teleponin semua keluarganya, ada beberapa saudara mungkin yang selama ini ada bersitegang sama mama, mungkin adenya apa, aku suruh suruh adek aku teleponin. Teleponin teleponin semuanya video Mhm call, mhm mhm. biar mama tahu kondisi mama kayak gimana kan. Mmm. Karena kayak masih berat, kayak Iya masih iya berat, iya, gua bisa ngerasain itu. apa lagi gitu, mama mama mau apa lagi, mama minta udah ikhlas, Yuka udah ikhlas, adek aku namanya Yuka ya. Udah ikhlas, udah ini, udah segala macam. Apa ini masih ganjel, belum bisa gitu. Terus akhirnya aku nyebut dalam dalam hati nih aku nyebut. Aku nyebut dalam hati, "Mah, kalau mama masih mau Mita datengin dia," maksudnya si bokap nih, Mhm. bokap bokap gua, "Tolong mama jangan berharap Mita bawa dia ke sini buat ketemu mama Mhm. karena Mita nggak mau." Oke. Dalam hati aku ngomong gitu. Mmm. Nggak sampai setengah jam mama meninggal. Itu gua dari malam ya, temen-temen gua datang, semuanya datang. Adek gua, keluarga semuanya udah gua teleponin, udah ini itu segala macam. Sampai adeknya dia yang sempat bersih tegang aja udah video call, udah minta maaf, udah ini, sahabatnya mama semua udah teleponin semua. Udah Pak Ustadz, apa segala macam udah ngedoain. Kan kita ya namanya kata orang kalau misalkan orang sekarat itu kan kayak dia masih, Iya. berat Antara ya. dunia Ya dengan dunia nyata dan tidak heeh, dunia ya nyata itu nggak tahu istilahnya sih gitu. walau alam sih, Iya iya. walau alam aja. Cuman Mhm. pada saat itu gue inget banget di mobil, itu 16 mama kan meninggal 16.36. Mmm. Jam jam 4 persis, jam 16 itu di mobil, gue di mobil dalam hati tuh ngomong, "Apa lagi yang bikin mama berat? Apa ya apa ya apa ya?" Gue ngomong kayak gitu, "Tolong mama jangan berharap Mita bawa dia ke sini karena Mita nggak akan mau." Itu lu ngomong kayak gitu dalam Dalam hati ya? hati, Mmm. gue ngomong dalam hati. Gue cuman cerita ke personal manager gue doang, gue ceritain, gue ngomong gini dalam hati gitu. Udah, nggak lama adek gue nelpon, "Ke sini Mita." Kan gue di mobil istirahat gantian kan, karena Mmm. udah semalaman tuh kita ngejagain mama nggak, Mmm. 22 jam. Jadi gantian tuh sama adek. Gue bener-bener tidur baru setengah jam, akhirnya ditelepon sini, ke sini. Udah pas sampai, m masih ngelihat, tarikan nafas mama 3 kali, Mhm setelah itu mhm. meninggal. Dokter bilang ini meninggal 16.36. Jadi pas pas gue sampai banget di samping mama,
3 tarikan nafas terakhir gue masih lihat, habis itu udah lewat mama, meninggal. Dan Setengah jam sebelumnya tuh habis ngomong kayak gitu. ketika adik lu bilang adik lu manggil lu siapa? Manggilnya Mita Manggil biasa, Mita. Tah gitu Oh, manggilnya. Tah. Oh, Iya, enggak manggil kakak manggil gitu. nama, manggil Oke. nama. Tak Sini. kesini gitu. Gue yakin di situ lu udah perasaan udah nggak enak banget, udah Udah nggak enak, campur udah aduk nggak enak, banget, udah udah nggak enak. kayak gue mesti pasrah atau rela atau gimana ya. Gue ngerasain banget itu yang lu rasakan di saat itu kayak Campur aduk lah. Itu jam 15.30 apa kalau nggak salah. Jadi itu aja yang ngingetin gue tuh fans ya. Kan sempet upload kan foto bed mama di rumah sakit, foto terus nulis gitu, nulis caption, "Ma, kalau mama mau pergi Meta udah ikhlas gini 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 bla 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 bla." wow. Itu nulis di Instagram, gue posting. Makanya kemarin pas meninggal tuh kan banyak yang iya merinding banget katanya, Kak, lihat Kakak posting ikhlas, udah ikhlas gini gini gini, mama langsung pergi gitu. Itu sebelum ngomong dalam hati soal bokap, itu gue nulis juga di IG. Setelah itu baru balik ke mobil, istirahat, merem bentar, ngomong dalam hati apa yang bikin mama berat, abis ngomong gitu ternyata adek nelpon mama meninggal. Jadi kayaknya pada saat ya maksudnya selama semasa hidup mungkin ya, mungkin mama kayak pengen nungguin anaknya ngomong ke dia kayaknya, soal ini, soal bokap. Karena kan dia nggak pernah tahu apa yang dirasain kan. Udah maafin kah? Terus rasanya gimana? Mungkin kan ada rasa bersalah. Ya kita nggak tahu ya. Ya namanya orang tua pasti kan ngerasain lah anak, Ya, ngerasa bersalah ke anak lah. Mungkin itu yang bikin mama berat. benar-benar. Kalau misalkan gitu ya, momen itu bisa lu balikin waktu mungkin. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu deh. Nyokap tuh sakit kanker paru-paru itu dari tahun kapan ya? Vonisnya itu 26 Desember 2023. Baru dong. Vonisnya ya 26 Desember 2003 Masih nggak terlalu vonis. lama dong. Vonis langsung 4, stadium 4 Wow. vonisnya. Dia nggak cerita apa-apa sama lu? Enggak. Dan lu nggak ada ngeliat Nggak gelagat-gelagatnya ada. kan kalau Sekuat itu penyakit mama. kanker paru-paru biasanya batuk berdarah Iya, atau iya, something nggak gitu. ada. Enggak. Mama sendiri aja nggak nyangka. Sekuat itu badannya mama tuh. Stadium 4 langsung. Langsung stadium 4. Seharusnya ya, karena emak gue kan juga breast cancer. Kanker payudara Oh, juga. iya. Tapi Iya. stadium masih rendah lah, stadium 2 gitu. Tapi setahu gue kanker yang sudah stadium 4 itu rasanya udah sakit banget. Itu rasanya udah bener-bener yang sakit ya, bukan kalau stadium 1 masih awal tuh Parah. dia nggak begitu berasa gitu ya, nggak begitu berasa. Tapi ketika dia udah stadium yang akhir, itu mulai ada rasa-rasa tertentu yang nggak enak, sakit dan sebagainya. Tapi lu nggak tahu gitu, masih nggak Nggak ada. tahu. Jadi mama drop-dropnya itu kan dibilangin kita tuh kayak sekeluarga ngerasa dapat bonus dari Allah 1 tahun. Jadi total mama vonis itu dokter bilang 3 bulan sampai 6 bulan. Ternyata mama bertahan 1,5 tahun. Wow. Kan meninggal bulan Juni kemarin tanggal 27 pas 1 Muharram. Meninggalnya malam 1 Muharram. Bagus. Terus vonisnya 26 Desember. Jadi pas banget 1,5 tahun. Dalam waktu kurun dari Desember 2023 sampai Desember 2024, itu mama sehat banget. Kayak nggak sakit gitu. Drop-dropnya itu Februari tahun 2025. Tahun ini. Tahun kemarin berarti. Wow. Drop sampai akhirnya kena tulang punggungnya. Ya udah nyebar. Merambat ke tulang punggung, merambat ke paru sebelah kiri, merambat ke otak. Sampai akhirnya nggak bisa jalan. Tidur udah di sofa. Badannya miring kanan kiri serba salah. Udah sakit gitu. Udah parah banget sakitnya, udah sampai dikasih morfin sama dokter. Iya, kalau udah parah banget Udah parah biasanya kan dikasih morfin. sampai dikasih morfin sama dokter. Sampai ngomongnya juga udah pelok, udah susah ngomong. Terakhir sebelum mama meninggal itu 1 minggu, mama cuman nanya, masih ngomong nggak jelas, ngomong, "Kapan syuting?" Waktu itu aku mau syuting film kan. "Kapan syuting?" "Bulan depan Ma syutingnya." Jadi waktu itu bulan Juli aku memang syuting gitu. Terus aku bilang bulan depan, terus aku mau kerja, "Mita pergi dulu ya Ma kerja, cari uang dulu." "Iya mudah-mudahan banyak job, mudah-mudahan banyak rezeki." Itu terakhir aku komunikasi sama mama, setelah itu mama meninggal. Rasanya mungkin kayak malapetaka, kayak
lu kesambar petir, mungkin bukan lu aja, mungkin keluarga lu juga, terutama Semua. lu kali ya, yang di mana gue nggak bisa kebayang sih ketika nggak tahu apa-apa, dokter langsung bilang ibunya lu Kanker, kanker stadium stadium 4. 4. Pertama kali yang terbesit di kepala lu apa? Iya pasti mikirnya udah nggak akan lama, hidup lama karena dokter udah Mhm. vonis. Terus waktu itu aku langsung nelfon adik aku, ngasih tahu, ya nangis. Tapi terus kita sepakat untuk nggak ngasih tahu mama. Oke. Jadi mama baru tahu 3 bulan setelah vonis kalau dia kanker paru stadium 4. Gua nggak Kita pikir kebayang itu mama berapa. bakal drop, Mhm mhm. ternyata malah makin kuat. Itu ajaibnya, hebat banget. Setahun mama kuat. Bener-bener dikasih hadiah sama Allah itu bener setahun. Wow. Buat ngurus, buat nyenengin mama, buat ngerawat, buat segala macem lah. Buat minta maaf, buat ini, buat itu. 1 tahun aku sama adik aku fokus banget ngurusin mama. Wow wow. Setiap minggu kita ke rumah sakit, karena obatnya kan harus ya rutin. Iya iya iya. Terus harus check Dan up obat terus. kanker juga nggak murah. Ya itu jadi Darmais tuh Iya. udah kayak rumah. Memang kanker memang bukan penyakit murah, tapi Iya 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 beruntungnya iya. aku sangat ada beberapa kebantu juga dari asuransi. Iya ya, kalau nggak ada asuransi repot. Mmm, parah. Parah itu, ini sih. Dan CT scan, Bro, apa namanya, banyak banget lah itu nama-nama ininya loh, CT scan lah, MRI lah. iya iya iya, Aduh biopsi iya, semualah itu biopsi, iya iya iya. dikerjain tiap sebulan sekali. Apa, perasaan lu apa yang di kepala lu ketika, lu pasti nemenin nyokap juga dong? Ya iya, Iya aku kan? sama adik aku nggak pernah absen nemenin mama ke Iya rumah sakit. iya kan. Nah, kan lu melihat, di biopsi, biopsi itu kan kayak ditusuk kayak diambil jaringannya Iya something, iya, Bro, iya pokoknya ada yang diambil diambil sampel, jaringannya, ya iya itu kan. pernah Nah, sekali. ketika lu melihat nyokap lu kayak istilahnya bahasanya gimana Iya ya? masuk Oh iya, mungkin maaf ya bahasa masuk kasar gue ya, MRI itu aja. oprek-oprek lah Iya, di ini. Perasaan lu seperti apa ya sedih gitu? lah, sedih banget lah, nganterin Di aja. saat itu pemikiran lu seperti apa ketika, lu lihat emak lu musti ya maaf ya, Mhm mhm dioprek-oprek yang mhm. musti dimasukin sesuatu dan Iya sebagainya. iya, aku mikirnya cuman, ya mama hebat, mama bisa kuat pasti, aku mikirnya gitu. Jadi kayak, ini kan niatnya buat kesembuhan gitu. Jadi aku berpikirnya positif aja. Aku masih mikir positif hidup mama bisa lebih lama dari vonis. Terbukti, vonis dokter 3 bulan, 6 bulan. Paling cepet 3 bulan, paling lama 6 bulan. Dokter boleh memvonis, tapi Keny ya memang result akhir adalah Tuhan ya, adalah Iya, Allah dokter pun itu ngomong sendiri. gitu. Iya Dokter ya. juga ngomong gitu. Ada pasien saya vonis 6 bulan, 7 hari meninggal. Ada pasien saya vonis 3 bulan, 7 tahun masih hidup. Dokter ngomong gitu, dokternya baik banget, dokter Edi, baik banget dokternya. Untung banget mama dapet dokter kayak dia tuh, beruntung banget. Kayaknya nyokap lu itu seumur hidup itu kalau dengar cerita lu dan sebagainya dan lu kayak gue yakin juga lu bukan baru tahu, tapi lu juga merasa bahwa walaupun mungkin dia nggak deket sama lu, Mhm, mungkin bahkan mungkin yang lu bilang tadi cerita bahwa iya, dia aja nggak pernah ngomong I love you enggak, gitu kan. Nah, mhm, bahkan mungkin sorry, jarang meluk juga kali ya. enggak, Nah iya kan. Nah, mhm, eh tapi gue yakin banget dan lu juga akhirnya tahu bahwa sebenarnya hidupnya dia berat, tu bukan sekedar berat, tapi tujuannya adalah buat lu doang. bener bener, buat anaknya lah, Iya semua anaknya. iya, wow. Karena pas adik aku meninggal 2014 juga dia terpukul banget sampai ngomongnya udah ngaco lah waktu itu, sampai bilang pengen ikut. Karena udah kena kepala kan, Mhm. otak kan? Adik aku waktu itu. Enggak, pas adik aku 2014 Heeh heeh. meninggal, mama tuh drop banget sampai ngaco ngomongnya pengen ikut meninggal gitu. Pada saat itu, Oh, wow. 2014 Mhm, karena saking dropnya ditinggal anaknya, oke tapi akhirnya dia bisa bangkit lagi. oke. Mmm, Gue balik lagi gue mau ini Mit, kalau misalkan di saat itu gitu ya, lu bisa balik ke masa itu, hal hal apa yang lu bener-bener pengen ngomongin sama ke nyokap lu dengan bener-bener pakai hati banget sih, Mit? masa itu tuh pas mama sakit. Iya, pas detik-detik ataupun saat itu, heeh. Ya kalau pas mama sekarat sih udah nggak bisa apa-apa Heeh ya. heeh Ya paling heeh. sebenarnya aku nyeselnya karena nggak bisa ngomong dari hati ke hati pas mama masih sadar.
Hal Ada apa yang sedikit kepengen ngomongin dari hati ke ada hati? sedikit penyesalan, ya itu aku pengen ngomongin kayak yang aku omongin Mmm, terakhir mhm, pas udah ikhlasin mama, aku bilang, mmm. "Mama jangan pernah berharap aku bisa dekat sama bapak biologis aku bilang, "karena aku nggak bisa terima. Tapi aku udah maafin," gitu. "Tapi kalau mama berharap aku bisa nemuin atau deket, aku nggak bisa." Wow, Aku pengen ngomong itu sebenarnya pengen tahu dari pendapatnya mama tuh apa gitu, mungkin mama mau ngasih nasihat apa gitu kan, tapi kayak aku nggak siap aja buat ngomong. Terus mmm, aku juga pengen ngomong bahwa apapun yang terjadi dulu sama mama, sama dia, siapa pun yang salah, aku udah maafin, aku pengen ngomong gitu sebenarnya. yeah, so good, keren banget. Nah, sebelum nyokap meninggal, adek lu 2 yang meninggal? Dia aku Nah, 2014. kayaknya lu itu juga deket banget sama adek lu nggak sih? Deket deket Dan itu kayak deket banget. kayak awalnya itu maksudnya sumber kehidupan lu juga salah satunya di adek lu juga ya? Iya iya, Yang adek bener-bener aku. sedekat Jadi apa lu sama adek lu? deket banget, jadi sebelum adek aku jadi ya perubahan perilaku gara-gara kejadian sama bapaknya lah, berantem juga. Oke. Jadi dulu ya kecilnya kita main Sega bareng, Mmm, Nintendo bareng, terus mhm, ya main sama anak-anak pada umumnya lah di mhm, sekolah, ya maksudnya deket banget gitu. mhm, Tapi pas aku ke Bangka 1 tahun, aku sempet ke Bangka lagi kan disekolahin sama mama 1 tahun pada mhm. waktu kerusuhan waktu itu tahun 98. Oh iya, heeh heeh. Diungsiin lagi aku ke Bangka, nggak deket sama adik aku. Terus datang-datang dia udah kayak berubah, perilakunya udah berubah. Dari situ kita nggak terlalu dekat lagi sih. Mmm, Anaknya jadi pendiam, mungkin beban nggak tahu lah. dan pengalaman-pengalaman Iya, hidupnya dia yang menyimpan mungkin dia ngubah nyimpan beban juga, ya, sama bapaknya kan, sering berantem mmm, juga waktu itu. Tapi ya udahlah sekarang udah baik kok bapaknya. mmm, wow. Eh, gue lu sih gila banget sih jadi orang, maksudnya luar biasa karena gini, maksudnya nyawa lu yang pertama udah hilang, Adek, ya ada, iya. gitu ya. Habis nyokap, ya walaupun mungkin jedanya agak cukup jauh ya, cukup lumayan ya, maksudnya berapa tahun ya? 2025 sama berarti 11 tahun. Ya, jauh juga itu, jauh 2014, jauh 11 tahun. juga. Eee, wow, gue nggak bisa kebayang banget sih, maksudnya kayak orang-orang yang kita sayang meninggal, Iya, itu tapi, lu, deket maksudnya bener-bener deket banget sama adek lu ya, curhat-curhatan deket something deket. kayak gitu? Deket sama adek mah deket banget. Deket banget, sama yang bontot sekarang yang udah punya anak Mhm. 3 deket banget, apa-apa pasti cerita, Tapi kalau sama semuanya. ada yang meninggal tuh, hal apa sih yang bener-bener yang masih terngiang-ngiang banget di kepala lu, Adek aku, maksudnya, yang meninggal? apanya nih? Yang kan sempet ada yang meninggal Mhm satu ya? mhm, Nah, itu kan lu bilang deket banget kan? dulunya, Ya dulunya, iya. nah itu apa sih yang masih terngiang-ngiang di kepala lu? Ya seru sih, aku sama dia tuh kecilnya seru aja gitu, kayak sering main Sega, zaman dulu kan ada Nintendo, ada Mmm. Sega, terus main layangan, main tak jongkok lah, main kasti, apa, itu bener-bener anak Adek lu perempuan ya? cowok Oh cowok, cowok? Oh pantes. cowok semua adik aku, Oke. dua-duanya cowok semua. Mmm, Yang meninggal cowok, yang bontot, yang punya anak 3 sekarang mhm, cowok mhm, juga. mhm. Deket banget, Oh, deket. Zaman dulunya wow, sih deket banget sama almarhum. oh, Tapi pas aku diungsiin ke Bangka tahun 98 sama mama, pas mhm, balik lagi, mhm, perilakunya udah beda. Anaknya oh, udah oh. jadi lebih pendiam, gitu. Jadi nggak akrab lagi. Gue sekarang bisa mengerti banget kenapa lu menjadi yang sekarang sih, tapi Mhm. ketika adek lu meninggal, nyokap lu meninggal gitu ya, akhirnya menjadi seorang Mita yang seperti apa ya sekarang? Sekarang aku justru sekarang kalau ditanya jadi cuman tinggal menjalani hidup aja. Kalau kemarin aku udah menjalani hidup ngerasa lebih ngalir, kalau sekarang itu jatuhnya apa ya, kayak nggak ada tujuan aja. Iya, karena dulu kan gue nyari uang, gue mau bahagiain orang gitu maksudnya kan, Iya begitu bener, tiba-tiba ada tujuan lah. kedua orang yang lu sayang hilang bep gitu ya, ya gue bisa ngerasain sih. Iya, jadi kalau sekarang ya tinggal, ya menikmati hidup, ngejalanin hidup apa adanya aja, ngalir kemana arahnya gitu, kayak udah, ya udah aja gitu, jalan aja nggak kepikiran ini itu, apa, jangka panjang, udah gitu aja, Oh, ngalir aja. Mit, gue percaya banget nih ya, siapa yang nonton
Oh, fans lu apa sih namanya? Kalau aku sendiri, kalau The Virgin, Virginity. Virginity. Kalau lu sendiri? Kalau aku sendiri dibikinin sama fans itu namanya Mita Rockers. Oke. Boleh dong lu, ngajak, intinya ngajak mereka untuk bercerita di kolom komentar gitu ya. Cerita pengalaman hidup. Iya, apa namanya, Virginity sama Mita Rockers, Mita Rockers itu dia begini, gini, gue percaya banget apapun yang lu alamin itu lu nggak sendirian, right? bener Yang bener. dimana pasti juga ada orang yang mengalami juga, Yang lebih parah bahkan pun lebih banyak. parah, betul banget. Nah, gue percaya banget, dengan lu datang ke sini gitu Mhm. ya, lu bercerita dan sebagainya, pasti juga dengan lu tadi sempet nangis juga, tapi lu juga akan lebih lega hatinya, Iya right? iya. Akan lebih ngerasa lebih plong dan sebagainya. Nah, gue pun juga ingin juga bahwa, penonton juga atau fans-fans lu juga untuk mengalami hal itu juga sama lu juga deh, ketika Mmm. dia bisa bercerita, mereka bisa lebih Lega. plong, lega, dan bahkan gue percaya banget dengan dia bercerita, dia itu bisa memotivasi banyak Banyak orang. orang. Karena gue yakin banget mereka bisa memotivasi banyak orang dan mungkin dengan mereka bercerita, juga bisa membuat mereka lebih ikhlas, dan itu sangat penting, Oh ya bener. right? Ya Ikhlas, kan? Karena ikhlas itu sangat penting. Nah susah itu. nah, ajak dong teman-teman untuk mau, cerita dengan cerita mereka di kolom komentar di sini. Buat ini juga terutama buat kamu, apa namanya, teman perjalanan Teman perjalanan iya, spiritual, TPS, teman perjalanan TPS. aneh Buat banget namanya. teman perjalanan spiritual Iya. dimanapun kalian berada, buat Mmm. Virginity juga, fansnya The Virgin, buat fans aku, Mita Rockers, semua dimanapun kalian. Dari segala umur, segala genre, apapun aktivitas kalian, coba cerita di kolom komentar, di teman perjalanan spiritual apa yang kalian alamin gitu. Singkat aja mungkin dengan begitu bisa berbagi. Semoga dengan berbagi mungkin lebih plong, mungkin ceritanya ada yang sama aku, mungkin relate gitu sama perjalanan hidup aku. Mungkin ada juga yang mau ngasih solusi gimana caranya, mungkin udah ada yang lebih ikhlas hidupnya, lebih parah dari aku, mungkin udah lebih ikhlas bisa kasih tips juga mungkin ya buat sharing sama yang lain juga. Jadi ya harapannya mudah-mudahan podcast ini bermanfaat lah, yang pasti kan tujuannya buat yang bermanfaat gitu. Ceritain pokoknya pengalaman kalian. Oke oke, wow. Wow, ini keren banget sih. Gue seneng banget dengan cerita perjalanan hidup lu yang bener-bener yang gue bisa ngerti. Gini, gue percaya banget ketika kita ngelihat orang itu, "Kok ini orang begini, kok orang begini," Mhm dan mhm. sebagainya, itu sebenarnya mereka begitu itu karena ada sebuah proses kehidupan yang mereka jalani yang mungkin kita Pasti nggak tahu, pasti, iya right? bener Dan bener. begitupun dengan penampilan seperti ini yang lu bilang tadi, lu bilang Mhm ngerasa mhm. lu juga mungkin Tomboy. ngerasa kayak, "Gue juga tomboy," Mhm. dan sebagainya, dan gue akhirnya bisa mengerti kenapa lu bisa menjadi tomboy dan seperti ini gitu, karena dengan masa lalu yang menurut gue sih mungkin kalau orang lain yang ngalaminnya, Mhm. orang udah nggak kuat dan udah mengakhiri hidupnya. Oh, wow wow, jangan jangan ya, Iya jangan iya iya, sampai ya, iya heeh, jangan jangan sampai gitu sampai. maksudnya, tapi mungkin ada orang yang kayak lu juga tapi mereka nggak kuat gitu. Mmm. Udah mengalami Ya fatherless, ya nggak ya. punya bapak, sekalinya punya bapak ribut gitu, Mmm. sekalinya bapaknya muncul, bapak kandung itu berbuat bermasalah dan Yap. sebagainya gitu, dan ditambah dengan lu kehilangan orang-orang yang sayang, adek lu, nggak lama habis itu Mmm. nyokap lu gitu ya, dan itu menurut gue sih itu nggak mudah dan gue ngakuin lu kuat banget sih, keren. Eee, kalau gue ngomongin The Virgin gitu ya, kan The Virgin tuh saat itu kan lagi 2000 berapa kan lagi naik-naiknya tuh. Banget banget. Nah, ketika naik-naiknya dan sebagai dikenal orang, lu ya, mungkin bahkan lu kalau setiap ke mall dan sebagainya, "Eh, foto dong!" Iya gitu iya, kan, gitu. aku pernah mengalami itu Ya ya. foto dong ataupun kayak, "Eh, ketemu Mita nih, gue minta tangan Heeh. dan sebagainya." Dan itu kayaknya suatu hal yang besar, tetapi justru gue ingin tahu deh ketika, lu dikenal banyak orang, tapi lu pernah nggak sih justru ketika lu dikenal banyak orang, diperhatikan banyak orang, dengan kondisi rame Mhm banget yang mungkin mhm. lu ngerasa dulunya hidup kesepian Mmm. gitu ya, tapi sekarang jadi rame banget, justru tapi yang membuat lu ngerasa kayak ini nggak sih, hidup lu ngerasa kosong dengan kondisi itu? Pernah nggak satu momen? Ada sih pasti, Mmm, pasti ada, dan sebenarnya aku lebih suka ya bukan aku nggak bersyukur dulu gimana ya, kan mhm, The Virgin tuh dulu parah banget iya. terkenalnya gitu. Oh iya, Aku pernah mengalami yang namanya susah banget jalan ibaratnya gitu. mhm, Justru aku kalau ngebandingin dulu sama sekarang, kalau dari segi kehidupannya aku lebih senang sekarang.
Hmm. Karena orang nggak terlalu banyak kenal aku sekarang, nggak terlalu Generasinya berubah. generasi sudah berubah gitu, orang nggak terlalu banyak kenal Hmm. aku dan aku nggak ribet jalan ke mana-mana. Kalau dulu kan aku ngerasa kayak memang dari yang menyendiri terus tiba-tiba rame, ada nggak enaknya. Betul. Tapi kalau dari rezeki aku pengennya rezekinya kayak dulu, Hmm. tapi hidupnya kayak sekarang nih gini, nyantai gitu. Jadi pasti aku kayak lebih seneng justru bukan ngerasa kosong, memang lebih nggak suka keramaian kalau aku Soalnya sebenarnya. kan ada beberapa hal yang kadang-kadang ketika gue ini cerita nyata. Mhm. Podcast ini kan almost 3 tahun. Oh udah 3 tahun. Hampir Oh, hampir 3 tahun ya, ya bulan ya puasa ya. nanti. Nah, gue ngerasain banget pertama kali gue buat podcast ini, itu stres banget, depresi banget ketika gue suruh nyari, orang-orang datang. Oh, Karena kan gue belum ada koneksi iya benar. dan gue mau ngasih pasti orang-orang manajer gue nanya, "Contoh videonya dong." Oh iya Nah, portfolio, oh sedangkan ya. sedangkan waktu itu the first time gue belum ada satu Belum pun. ada. Nah, gue bingung kan dan sebagainya dan itu rasanya juga stres banget dan sebagainya. Nah, gue ngerasa kayak one day gue pengen bisa banyak orang datang ke sini dengan Ah, kondisi mereka sukarela juga happy gitu, datang ke mhm. sini happy, Iya, mereka bisa bercerita, mereka juga bisa mengobati, luka-luka mereka dengan cerita di sini gitu ya. sharing ya. Nah, tapi di sisi lain ketika gue di titik yang sekarang, gue juga pernah ngalamin namanya kekosongan. Mmm. Ternyata ketika kita di titik tertentu yang sudah gede banget gitu ya, Iya, justru kayak, ternyata gini kayaknya ya bukan ini gitu. yang gue butuh Iya, deh, bener. kayaknya bukan ini yang gue Oh butuh, kalau itu bener, iya pernah juga. ini bukan gue butuh dan bahkan kayaknya justru ketika banyak orang yang hadir dalam hidup gue, itu fans dan sebagainya, Mmm. justru gue malah makin banyak ngerasain kekosongan yang lebih dalam. Oh, Lu ngalamin itu juga gak sih? enggak sih kalau ngerasain kekosongan gitu sih enggak. Heeh, Cuman aku ngalamin yang namanya kepengen kehidupan balik kayak dulu gitu, kayak nggak terlalu banyak dikenal orang, kayak kehidupan pribadi nggak terlalu disorot, ke mana-mana mau nge-mall apa enak gitu. Makanya bersyukur sih aku di era sekarang nggak terlalu banyak yang kenal The mhm Virgin, maksudnya mhm. secara kalau iya mungkin kayak kamera di mana-mana sekarang lebih ngeri ya. Iya iya iya, Sekarang itu orang mau viral gampang banget, betul, mau cara jelek, mau cara bagus, mau dampaknya negatif mhm atau positif, bisa mau terkenal tuh gampang banget sekarang. mhm, Tapi beruntungnya aku sama The Virgin sama Dara punya visi misi yang sama, kita nggak mau terkenal lewat jalur yang kayak gitu. iya, bener Jadi bener, makanya ya enak aja kayak gini sekarang gitu. mhm Jadi ya santai hidupnya gitu, nggak terlalu gimana-gimana. Karena mhm memang aku sendiri nggak pengen terlalu rame. Tapi kalau ngerasa kosong sih enggak. mhm. Enggak begitu. Ada nggak, luka apa yang diem-diem sampai detik ini lu bawa sampai sekarang? Luka, Luka, hati maksudnya? ya Atau boleh hati pikiran tuh? dalam proses hidup lu, yang Iya sebenarnya lagi proses untuk lu menyembuhkan ini juga. ya itu sih, ya masalah bokap. Mmm, Aku masih belajar kalau di mulut mungkin aku ngomongnya, "Ah gua udah ikhlas, gua udah maafin lu. iya, Gua udah tahu yang penting udah tahu bokap apa, mhm namanya apa, orangnya kayak gimana. Jadi kalau gua meninggal gua tahu binti gue siapa." Tapi kayaknya sih menurut orang-orang sekeliling aku masih nyimpen luka. Kenapa mhm begitu? Karena aku masih belum mau ketemu dia, gitu mhm katanya. Cuman aku nggak tahu sih, mhm, wow. bener Kalau lu luka apa enggak itu, iya, nggak gue tahu. ya ini balik lagi everything is process, right? Mhm. Nah, kalau lu bisa temuin diri lu di saat masa lalu lu yang lagi kondisi gelap-gelapnya bukan dalam, lingkungan hidupan lu Mhm ya, mhm. bukan dalam arti kayak, ya kita tahu lah dunia artis, dunia Mhm. entertainment, seglamor apa dan segelap apa kita tahu, tapi bukan itu yang gue tanyakan. Tapi justru ada ketika lu lagi di kondisi bener-bener kondisi gelap gitu ya, di saat itu, momen apapun itu, dan lu datengin lagi diri lu yang dulu dengan Mmm. kondisi itu, apa yang lu mau ngomongin ke Mita yang dulu? Ya mungkin kalau boleh balik lagi ya aku kayaknya mau balik pada saat bokap nyamperin waktu itu ya. Mungkin aku akan bilang ke diri aku untuk mencegah dia sibuk ke media. Karena menurut aku itu titik balik aku benci sama dia dulu ya. Sampai akhirnya aku nyimpen luka, di mulut aku bilang maafin,
Tapi kan kenyataannya mungkin ya menurut orang-orang aku masih belum mau ketemu dia, artinya aku masih nyimpen luka. Lukanya itu karena dia ribet nyalahin mama di media-media. Jadi mungkin kalau aku boleh milih balik ke momen itu, momen titik yang menurut aku gelap ya, aku bilangnya ke diri aku, "Coba lu cegah deh, cegah bokap lu biar nggak ribet koar-koar di media, supaya aku bisa ketemu baik-baik gitu, ngobrol baik-baik dari hati ke hati, ngobrol selayaknya bapak sama anak yang emang bener-bener udah lama nggak ketemu, bukan dengan cara yang salah waktu itu." Wow, Kalau wow, boleh milih aku mau balik ke situ. wow. Tapi dengan hal itu terjadi, dampaknya juga besar buat lu banget ya? Banget. Kalau dari karir waktu itu ya otomatis The Virgin kebantu keangkat karena semua media ngebahas itu. Iya, Cuman kan pada saat itu bukan itu yang kita cari. iya, heeh, heeh. Buktinya aku waktu itu nggak mau nemuin wartawan, karena menurut aku kehidupan pribadi bukan konsumsi publik. Jadi waktu itu aku memilih diem, justru dia yang koar-koar. Itu kebantu kalau dari segi karir kan pasti makin diomongin. Iyalah, heeh, apalagi di Indonesia Iya, ini kan cuman kan negara yang kalau nggak viral, iya nggak iya. konflik, nggak naik. Iya, cuman ya jadi imbasnya aku jadi nyimpan luka kan akhirnya ke dia. Mmm, Karena aku sakit hati dia ngomongin mhm, mama. mhm. Nah, BTW, happy birthday ya, lu baru berapa bulan yang lalu, Kemarin iya, ulang berapa tahun. minggu lalu? Minggu lalu ya? Iya, Sorry, berapa minggu tanggal lalu 2 lu Januari. ya 2 Januari ya lu ulang tahun gitu ya, Mhm, di usia sekarang udah 40. 40 gitu. Tapi gini, Udah tua ya? pernah nggak sih lu denger-denger kata-kata kayak gini, eee, 40 usia 40 awal dari semua hal? Life begin at 40. Ya, Ya itu kemarin aku dikasih kue, tulisannya itu eh, sama tapi lu sahabat-sahabat. ngerasain itu juga nggak sih di usia 40 kayak semua hal berubah semuanya? Kalau mundur ke 2025 Mhm, ya memang berubah semua jadinya kan. mhm, Aku ditinggal mama, mhm, ya otomatis kan hidup aku berubah total jadinya. mhm, Terus kalau dari segi karir, The Virgin baru meletek nih, baru mhm, punya KTP istilahnya 17 tahun mhm, umurnya. Menurut aku, ya lagi masa-masa berjuangnya tuh kan, kalau kita mhm. beranjak remaja kan kita Iya, iya, baru mulai berjuang untuk nyari uang, mhm, untuk nyari jati diri gitu. mhm, Jadi berarti umur 40 aku ini bertepatan dengan The Virgin juga umur 17 ya kita lagi mulai hidup yang baru. mhm. Ya aku berharap mudah-mudahan rezekinya lebih baik lagi gitu, Oke, karirnya juga. wow, wow. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir, lu kan bilang sempat tadi, gua nggak tahu ini tayang kapan ya, entah Mhm, bisa minggu depan, boleh, 2 minggu lagi dan siap. sebagainya. Tapi, tergantung kan lu request-nya gimana, juga gitu. The Virgin tuh bakal buat album baru atau single baru? Ada single baru dari Mhm, kita, nanti mhm, insya Allah segera rilis, mhm, kalau nggak ada halangan. Ini masih digodok sama label. Ya kepengennya sih segera rilis di 17 tahun ini pengennya sih sebelum lebaran. mmm, Cuman kalau ternyata jodohnya habis lebaran, ya doain aja mudah-mudahan ya single barunya bisa memberikan karya yang bagus lagi lah buat Indonesia. mmm. Kalau boleh tahu sedikit gitu ya, Mhm. single terbaru tentang apa ya? Kalau yang lagi godok Digarap sama heeh, label sih kita pengennya tuh mengeluarkan single yang beda genre dari sebelumnya, heeh, kepengennya label, heeh, sama The Virgin-nya juga. heeh, Cuman, ya kita belum tahu juga kan pasarnya gimana, pengennya sih betul, heeh, berubah genre, ada iya, heeh. kepikiran pengen bawain rock dut. Tapi dari Rock lagu yang dangdut? ballad juga ada, iya, Wow, ada kepengenan dari The Virgin pengen heeh, ngeluarin single yang rock dut, tapi kita heeh, belum tahu nih dari label ke depannya gimana. Tapi kita mmm, juga udah nyiapin single yang lain sih yang ballad juga. wow, Ada beberapa single yang mungkin nanti akan dirilis tahun ini. wow, wow, wow. Doain aja semoga bisa diterima. Wow, semoga bisa didengarkan dengan nikmat, Ya itu mudah-mudahan utama. apapun, karya The Virgin yang 17 tahun ini kita berharap ini bisa jadi, Heeh, heeh, kesempatan kedua buat heeh, kita heeh, supaya bisa kayak dulu lagi gitu heeh. berkarya. Wow, wow. Ini mungkin pertanyaan legacy, pertanyaan terakhir adalah Oke, biasa gue sering tanyain ke teman perjalanan spiritual mmm, gue yang selalu duduk di situ, one day mmm, lu sudah pensiun nanti, mhm, bahkan sudah meninggal nanti gitu ya, mmm, lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? mmm, apa ya bingung. Aku malah pengennya nggak pengen dikenal. Aku pengennya
Ya meninggal di samping orang-orang yang tersayang, tanpa hiruk pikuk, ya banyak yang doain udah pastilah ya pengennya meninggal di hari baik. Ya aku pengennya nggak meninggal dalam keadaan terkenal sih, nggak pengen. Aku malah pengennya, karya-karyanya ya udah dihilangin aja gitu, hilang aja dari muka bumi. Karena berpikiran dengan amal dan dosa jariah, kalau aku lebih ke Hmm. situ sih mikir. Dan gue ngerti akhirnya lu itu intinya adalah pengen melebur ya, Mhm, dari semua hal karena iya, terkadang, dengan melebur itu justru lebih baik buat, mhm, elu juga, buat mhm, semesta alam ini juga. Nah, betul. eee, dan hari ini gue terima kasih sekali lagi, thanks for coming, Sama-sama, Amir. terima kasih. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lu dan Thank ternyata cerita you. lu itu yang luar biasa banget dan kayaknya ada beberapa obrolan yang lu baru baru omongin di sini juga ya? Iya, ada beberapa Ada obrolan banyak, yang gue baru kaget, ada oh banyak. kok ternyata gini, oh kok ternyata gitu dan Mhm, wow. ngalir sebenarnya kan ngalir Iya aja, iya iya iya, dan gue ngambil kesimpulan hari ini bahwa, memang hidup itu berproses dan setiap proses itu pasti mempunyai perjalanan yang nggak selalu menyenangkan. bener, Bahkan setiap prosesnya itu kita selalu dibuat, dalam tanda petik, selalu dibuat jatuh sama Tuhan mhm, beberapa kali agar nantinya ketika kita bangun gitu ya, kita akan lebih kuat lagi. betul, Dan itu yang gue dapet dari setuju, pelajaran dari lu itu keren banget sih. setuju. Dan teman-teman, inilah biografi Mita the Virgin. See you next time minggu depan. Bye bye.